Gunarita Putri dari Prodi Informatika Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang seri kasus yang pemecahannya menggunakan metode atau teknik VLSM atau Variable Length Subnet Mask, di mana VLSM itu sendiri adalah pemecahan alamat IP ke beberapa subnet dan pengalokasiannya sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Nah, seri kasus yang diberikan pada saat ini yaitu sebuah perusahaan PT XYZ mempunyai IP jaringan 172.16.NIM atau di sini kita karena saya NIM 52 jadi kita pakai 52.0/20. Nah, di mana rencananya IP tersebut akan pecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Divisi yang ada pada PT XYZ dapat dilihat pada tabel. Nah, pembahasannya pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengurutkan jumlah host berdasarkan jumlah host yang paling besar. Setelah itu, kita tentukan prefixnya. Kenapa kita tentukan prefixnya? Karena kita akan menentukan jumlah host yang diperlukan pada setiap divisi. Di sini, pada divisi pemasaran dan produksi kita menggunakan prefix 26. Untuk divisi keuangan kita menggunakan prefix 27. Untuk divisi IT, SDM, dan juga gudang, kita menggunakan prefix 28. Setelah itu, kita melakukan subnetting IP pada IP 172.16.52.0 dengan prefix 26. Di sini kita dapatkan, untuk menghitung IP ini, caranya sama seperti video sebelumnya. Di sini kita dapatkan hasilnya pada tabel, di mana pada net ID pertama, itu kita gunakan untuk divisi pemasaran, sedangkan net ID kedua kita gunakan untuk divisi produksi. Nah, selanjutnya, kenapa menggunakan prefix 26 di sini? Karena divisi pemasaran memerlukan 40 host, sedangkan dengan prefix 26 kita bisa menggunakan 62 host pada satu net ID tersebut. Sama seperti pada produksi. Selanjutnya, kita subnetting IP dengan prefix 27, di mana di sini kita dapatkan IP yang digunakan untuk divisi keuangan. Divisi keuangan di sini memerlukan 20 host, maka kita gunakan prefix 27, di mana pada satu net ID-nya dapat mencakup 30 host. Selanjutnya, kita menghitung pada prefix 28. Di mana pada prefix 28 kita dapatkan seperti di tabel, di mana tabel pertama untuk divisi IT, selanjutnya SDM, dan selanjutnya yaitu gudang. Sama seperti sebelumnya, di mana hostnya itu kita lebihkan karena siapa tahu nanti divisi itu ingin menambahkan hostnya. Setelah kita melakukan subnetting tadi, selanjutnya kita akan mendesain jaringannya pada Kitsho Packet Tracer. Di sini saya menggunakan 7 buah switch dan 6 buah router untuk setiap jaringannya. Nah, saya juga menggunakan 3 buah laptop pada setiap net ID. Di sini untuk menghubungkan router dengan switch kita menggunakan kabel copper strike. Setelah kita menghubungkan semuanya dengan kabel copper strike, menghubungkan router dengan switch, laptop dengan switch, selanjutnya kita konfigurasi pada router, di mana kita konfigurasi pada PS Ethernet 0/0, di mana pada PS Ethernet ini kita mengkonfigurasi untuk IP setiap jaringan, setiap router. Di sini kita menggunakan prefix 29, maka kita menggunakan subnet masknya yaitu 240. Lalu pada flash Ethernet 10, di sini kita menggunakan untuk net ID-nya sendiri, yaitu IP address-nya 172.16.52.1 dengan prefix 26, yang subnet mask-nya berarti 192. Selanjutnya, yang perlu kita konfigurasi yaitu static. Di sini digunakan untuk menghubungkan antar network ID atau subnet. Di network di sini kita menuliskan net ID dari subnet yang akan kita hubungkan.
Misalnya kita akan menghubungkan pemasaran dengan produksi, berarti di pemasaran kita akan memasukkan IP dari NetID produksi, yaitu 172.16.52.64, dimana subnet masknya 255 karena slash 26 berarti 192. Next, hopnya ini yaitu router, IP dari routernya, yaitu 172.16.52.210. Nah, pada di sini saya sudah melakukan statik. Setelah kita melakukan konfigurasi pada router, selanjutnya itu kita melakukan konfigurasi pada laptop. Di sini kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini kita masukkan IP address 172. Subnet masknya 255.192. Default gateway-nya itu IP T2. Default gateway-nya kita menggunakan 1. Nah, lakukan seperti itu untuk semua jaringan. Lalu setelah kita melakukan semuanya, kita perlu untuk tes apakah semua jaringan sudah saling terhubung atau belum. Di sini kita coba pada pemasaran dan produksi. Sukses. Sukses. Hebat. Sukses. Untuk percobaannya, kita perlu mencoba 2 kali mengirim pesan, karena apabila hanya sekali itu dia biasanya masih pilot. Nah, oke, bisa kita pastikan bahwa semua jaringan di sini sudah saling terhubung. Dan terima kasih karena sudah menonton video saya.